Bab 073. Iya, Pak. Memangnya ada apa, kok, Bapak tanya begitu? Pak Slamet mulai merasa penasaran. Tadi siang ada seorang pemuda datang mencarimu, Matt. Dia menanyakan keberadaan seseorang yang pernah mengalami kecelakaan di jurang dekat sini, yang terjadi 17 tahun lalu, jelas Pak Suharno. 15. Pak Slamet mengernyitkan dahi, mencoba mencerna ucapan Pak Suharno. Dia nyari seseorang. Memangnya dia nyari siapa, Pak? Tanyanya dengan nada penasaran. Dia tadi nunjukin sebuah foto, katanya itu orang yang sedang dia cari. Tapi aku lupa wajah orang yang kamu selamatkan dulu itu, entah sama atau tidak. Oh, ya Matt, siapa nama orang yang kamu selamatkan dulu waktu kecelakaan itu? Tanya Pak Suharno sambil mengusap dagunya. Pak Slamet tampak terdiam sejenak, matanya menerawang ke kejadian masa lalu. Mas Haris, Pak. Namanya Mas Haris, jawabnya akhirnya dengan suara pelan. Oh, iya, benar. Namanya Haris. Pemuda tadi juga menyebut nama Haris. Dia tadi juga bilang kalau saat terjadinya kecelakaan, dia bersama seorang wanita. Apa mungkin Mas Haris yang dulu kamu selamatkan itu yang dia maksud, Matt? Pak Suharno mulai mengaitkan informasi yang diterimanya siang tadi. Mendengar itu, wajah Pak Slamet tiba-tiba berubah pucat. Matanya membesar, dan ia terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Siapa pemuda yang mencari Mas Haris itu, Pak? Tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Wah, saya lupa tadi namanya siapa. Tapi tadi aku sudah kasih tahu rumahmu, jadi mungkin nanti dia akan datang lagi untuk bertanya langsung padamu, kata Pak Suharno dengan santai. Pak Slamet hanya bisa mengangguk kecil sambil memaksakan senyuman. Oh, begitu, Pak. Terima kasih ya Pak, sudah memberitahu saya, ujarnya sebelum berpamitan. Ya, sama-sama, Matt. Kalau dia datang lagi, kamu bantu dia ya, siapa tahu penting, balas Pak Suharno. Pak Slamet hanya mengangguk lalu melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, pikiran Pak Slamet dipenuhi pertanyaan. Siapa pemuda itu? Mengapa dia mencari Mas Haris? Hatinya bergejolak, mengingat kejadian lama yang selama ini ia coba lupakan. Lah teringat dengan jelas bagaimana 17 tahun lalu ia menyelamatkan Haris yang tergeletak di dasar jurang bersama seorang wanita. Saat itu Haris terlihat ketakutan, menyebut-nyebut kalau ada orang yang mengejarnya. Pak Slamet membantu Haris dan membawanya ke puskesmas, namun wanita yang bersama Haris saat itu menghilang sebelum dia selamatkan. Peristiwa itu menjadi rahasia yang ia pendam selama bertahun-tahun. Kenapa sekarang ada yang mencarinya? Apa ini terkait masa lalu itu? Gumam Pak Slamet, sambil melangkah masuk ke rumahnya. Wajahnya masih diliputi kecemasan, dan ia tahu, kemungdewi besar pemuda itu akan datang lagi untuk menemuinya. Jika benar, ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuka rahasia lama yang sudah lama ia coba kubur. Keesokan paginya, Yuda kembali ke desa Sukamakmur dengan harapan bisa bertemu dengan Pak Slamet. Setelah kejadian kemarin di mana ia mendapati rumah Pak Slamet kosong, Yuda merasa kali ini ia tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Sesampainya di tikungan jalan, ia melihat rumah bercat hijau yang menjadi tujuannya. Dengan langkah mantap, Yuda berjalan ke pintu rumah dan mengetuknya beberapa kali. Assalamualaikum, ucap Yuda, suaranya terdengar jelas di pagi yang masih sepi.
Tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan rambut sebagian sudah memutih, pria berumur sekitar 50 tahunan dengan wajah teduh, berdiri di hadapan Yuda. Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Mas? Tanya pria itu dengan nada ramah. 16. Permisi, Pak. Apakah ini rumah Pak Slamet? Tanya Yuda memastikan. Iya, saya sendiri Pak Slamet. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Jawabnya sambil mempersilakan Yuda masuk. Setelah duduk di ruang tamu sederhana, Yuda menghela napas sejenak sebelum mulai bicara. Begini, Pak. Nama saya Yuda, saya datang dari Jogja. Saya sedang mencari informasi tentang kecelakaan yang terjadi di jurang dekat desa ini sekitar 17 tahun lalu. Saya dengar dari Pak Suharno bahwa Bapak mungkin tahu sesuatu tentang itu, jelasnya dengan nada serius. Mendengar penjelasan itu, Pak Slamet terdiam sejenak. Ekspresinya berubah, seperti mengingat-ingat sesuatu. 17 tahun lalu ya. Memang saya dulu pernah menolong seseorang di jurang itu. Apa Mas ini ada hubungannya dengan beliau? Tanya Pak Slamet penuh rasa ingin tahu. Yuda mengangguk, lalu mengeluarkan foto Haris dari saku jaketnya. Ini, Pak. Ini foto muda Pak Haris, ayah dari istri bos saya. Keluarganya hanya ingin mengetahui kondisinya beliau Pak, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Makanya bos saya memerintahkan saya dan teman-teman saya mencari keberadaan beliau, ujar Yuda sambil menyerahkan foto itu kepada Pak Slamet. Pak Slamet terdiam sebentar lalu tak lama dia berkata, bisakah kamu membawa kemari anak Pak Haris? Aku ingin memastikan sendiri apakah benar dia keluarga Pak Haris atau tidak, ucap Pak Slamet. Yuda sedikit kebingungan apa maksud Pak Slamet, namun dia berkata akan bertanya pada bosnya dulu. Oh komentar, 120. 17. 79. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Slamet, Yuda langsung melaporkan hasil penyelidikannya itu kepada Aryo dengan penuh hormat. Sore itu, langit mulai gelap dan suasana terasa sedikit mendung. Aryo sedang duduk di kursi kerjanya mengamati berkas di tangannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan itu adalah panggilan dari Yuda. Dengan cepat Aryo mengangkatnya. Selamat sore, Tuan. Saya ingin melaporkan hasil penyelidikan yang saya lakukan, ucap Yuda sopan melalui telepon. Aryo, yang duduk di kursi kerjanya, segera menegakkan punggung. Bagaimana, Yuda? Apa yang kamu temukan? Tanyanya dengan nada serius. Saya sudah mendapatkan informasi dari warga setempat. Mereka mengatakan bahwa 17 tahun yang lalu, ada seorang pria yang mengalami kecelakaan di jurang yang sana, dengan lokasi terjadinya kecelakaan yang dialami mertua Anda dan kebetulan namanya juga Pak Haris. Beliau pernah ditolong oleh salah satu warga di sini, seorang lelaki parubaya bernama Pak Slamet. Tapi, jelas Yuda. Namun, ia ragu melanjutkan, sehingga jeda singkat terjadi dalam pembicaraan. Aryo langsung menangkap keraguan itu. Tapi apa, Yud? Tanyanya cepat, suaranya terdengar mendesak. Yuda menarik napas sebelum melanjutkan, Pak Slamet ingin bertemu langsung dengan anak Pak Haris. Beliau menolak memberikan keterangan apapun kecuali kepada anaknya Pak Haris sendiri. Mendengar itu, Aryo terdiam.
Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, tangannya mengusap wajahnya dengan pelan. Pikiran-pikiran bergejolak dalam benaknya. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara datar, "Baiklah, aku akan berbicara dulu dengan istriku. Kamu standby dulu di sana. Nanti aku kabari lagi." "Baik, Tuan," jawab Yuda singkat sebelum Aryo memutus panggilan. Dalam dilema besar. Setelah beberapa saat termenung, Aryo memutuskan untuk berbicara dengan Dewi. Ia berjalan menuju kamar, mendapati istrinya tengah duduk di sofa, mengelus perutnya yang mulai terlihat membesar. Wajah Dewi tampak damai, tetapi Aryo tahu ia harus mengganggu ketenangan itu. "Dewi," panggil Aryo dengan suara lembut. Dewi menoleh, tersenyum kecil. "Ada apa, Mas? Apa pekerjaanmu udah selesai?" Aryo menghela napas, lalu duduk di sebelahnya. "Belum Dewi, tapi ada hal penting yang harus aku sampaikan sama kamu. Aku baru saja mendapat kabar dari anak buahku. Dia menemukan seseorang yang mungkin punya informasi penting tentang ayahanmu." Mata Dewi berbinar sejenak, tetapi Aryo cepat-cepat menambahkan, "Tapi, orang itu hanya mau bicara dengan kamu." "Apa? Memangnya kenapa, Mas? Jadi, itu artinya aku harus ke sana?" tanya Dewi dengan nada hati-hati. Aryo mengangguk, wajahnya terlihat berat. "Aku tidak tahu Dewi, tapi orang itu berkata, kalau ada apa-apa sama kamu dan bayi kita." Dewi menggenggam tangan Aryo. "Mas, aku tahu kamu khawatir. Tapi aku harus ke sana dan mencari tahu keberadaan ayahku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah kehilangan ayahku 17 tahun, saat ini ada orang yang mengetahui keberadaan beliau. Jadi aku tidak akan melewatkan kesempatan ini." Aryo terdiam, memandangi wajah Dewi yang penuh tekad. Akhirnya, ia mengangguk kecil. "Baiklah, kalau kamu yakin. Tapi kita harus siapkan semuanya sebaik mungkin. Aku nggak mau ada risiko yang membahayakan kamu atau bayi kita." Dewi tersenyum, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Aku janji akan berhati-hati." Aryo menarik Dewi ke dalam pelukannya. "Aku akan selalu memastikan keselamatanmu dan anak kita," bisiknya, meskipun hatinya masih diliputi kecemasan. Dewi lalu menghubungi ibunya dan memberitahunya informasi tentang keberadaan ayahnya, sesuai yang Aryo katakan padanya. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, Aryo, Dewi, Bu Yati, dan rombongan pengawal termasuk Tias, berangkat menuju kota tempat kecelakaan Pak Haris terjadi 17 tahun yang lalu. Dimas, adik Dewi, sementara dititipkan di villa karena kasihan kalau harus di rumah sendiri. Di dalam mobil, suasana terasa tenang, meski pikiran Dewi bergolak. La memandang Aryo dengan ragu, lalu bertanya, "Mas, apakah anak buahmu tidak mendapatkan informasi yang pasti?" "Menurut Mas Aryo, apa ayahku masih hidup?" Aryo menggenggam tangan Dewi, mencoba memberikan ketenangan. "Aku belum tahu, Dewi. Aku juga berharap beliau masih hidup. Tapi kata Yuda, Pak Slamet tidak mau memberikan informasi apapun kecuali kepada kamu sendiri." Dewi menengernyitkan alis, rasa penasarannya semakin besar. "Kenapa, Mas? Kenapa beliau hanya mau berbicara denganku? Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan ayah selama ini?"
Tanyanya, matanya menatap tajam ke arah Aryo. Aryo menggeleng, memilih untuk tidak mengatakan pada Dewi tentang keterangan yang ia terima dari polisi. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membebani Dewi dengan informasi bahwa Pak Haris saat itu kecelakaan bersama seorang wanita dan diduga sedang dikejar oleh seseorang. Ia hanya menjawab singkat, "Aku juga tidak tahu, Dewi. Kita akan tahu setelah kamu bertemu Pak Slamet." Dewi menarik napas dalam-dalam, lalu bersandar di pundak Aryo. Pikirannya melayang pada Kemung Dewi yang membingungkannya. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di kota tujuan. Aryo memutuskan untuk membawa Dewi dan Bu Yati ke hotel terlebih dahulu agar Dewi bisa beristirahat sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Slamet. "Sebaiknya kamu istirahat dulu di hotel. Nanti sore kita baru ke rumah Pak Slamet," ujar Aryo lembut. "Aku tidak ingin kamu kecapean kalau kita langsung ke sana sekarang." Dewi mengangguk, meski pikirannya masih penuh tanda tanya. "Iya, Mas," jawabnya singkat. Setelah 19 memastikan Dewi masuk kamar dan berbaring dengan nyaman, Aryo menunggu hingga istrinya tertidur. Setelah itu, Aryo berjalan keluar ke balkon dan menelepon Yuda. Begitu panggilan tersambung, ia berkata, "Halo, Yuda." "Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Yuda dengan nada siap. "Aku dan istriku sudah berada di Hotel Emerald. Dari sini ke rumah Pak Slamet apakah masih jauh?" tanya Aryo, memastikan. Yuda menjawab dengan tenang, "Tidak terlalu jauh, Tuan. Paling sekitar 20 menit perjalanan. Jalannya juga sudah bagus, jadi menurut saya aman." Aryo mengangguk pelan meski Yuda tak bisa melihatnya. "Baiklah, kamu tunggu di rumah Pak Slamet dulu. Aku akan ke sana sore ini." "Siap, Tuan," balas Yuda singkat sebelum panggilan berakhir. Aryo kembali ke kamar, mendapati Dewi masih terlelap. Ia memutuskan untuk ikut beristirahat sebentar, mempersiapkan diri untuk pertemuan sore itu. Dalam benaknya, ia masih terus mencoba menyusun langkah-langkah terbaik agar pertemuan ini tidak membebani Dewi, sekaligus mendapatkan jawaban atas misteri yang menyelimuti ayah mertuanya. Sore itu, seperti yang dijanjikan Aryo, mereka berangkat menuju rumah Pak Slamet. Jalanan yang sudah mulus membuat perjalanan terasa nyaman bagi Dewi, yang terus mengelus perutnya dengan lembut sepanjang perjalanan. Ia mencoba menenangkan dirinya meski rasa cemas tak bisa sepenuhnya hilang. Dalam perjalanan, Aryo berbicara dengan nada lembut tapi serius. "Dewi, Ibu, tolong apapun nanti yang dikatakan Pak Slamet dan bagaimana keadaan Pak Haris sekarang, kalian harus siap. Terutama kamu, Dewi. Aku nggak mau kamu sampai syok dan membahayakan dirimu sendiri dan anak kita." Dewi menoleh pada suaminya, lalu mengangguk pelan. "Lia, Mas. Dewi janji, bagaimanapun keadaan ayah, Dewi akan ikhlas dan terima," jawabnya dengan suara lirih namun penuh tekad. Bu Yati, yang duduk di samping Dewi, ikut menimpali. "Iya, Nak Aryo. Yang penting sekarang kita sudah tahu keberadaan beliau. Itu saja sudah cukup bagi saya," ucapnya dengan nada tenang, meski ada rasa haru yang tersirat. Tak lama, mereka sampai di depan rumah Pak Slamet. Rumah itu sederhana, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman hijau.
Mereka segera turun dari mobil dan disambut oleh Yuda yang sudah menunggu bersama beberapa anak buahnya. "Selamat sore, Tuan Aryo," sapa Yuda dengan hormat, lalu melirik ke arah Dewi dan Buyati. "Ibu dan Nyonya Dewi, selamat datang. Pak Slamet sudah menunggu di dalam." Aryo mengangguk. "Terima kasih, Yuda." La menoleh ke Dewi dan Buyati, memastikan mereka siap. "Ayo, kita masuk."